keduanya memberikan pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata kepada Allah, "Ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wa syahwat fin nahar, fasyafi'ni fi." Aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah aku izin untuk memberikan petunjuk, memberikan pertolongan pada hamba ini. Pun juga sama, yaqulul Quran, mana'tuhu an-naum fil lail, ya, fasyafi'ni fi. Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari karena qiyam bersama Al-Quran, qiyam. Maka izinkanlah aku untuk memberikan pertolongan pada hamba ini. Keduanya kemudian diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan. Secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, ya. Bahasanya begitu. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan pada hambanya. Kepada sahabatnya. Kalau dikatakan sahabat tentu sangat dekat dengan Al-Quran, ya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu tilawahnya, menghafalnya, tadaburnya, mengajarkannya, ya, itu harus berdasarkan satu tujuan. Guru saya menyampaikan bahwasanya tujuan utama dari semua interaksi kita dengan Al-Quran, ya, atau salah satunya adalah hafal Al-Quran, misalkan menghafalkan Al-Quran adalah supaya kita diberikan keistiqomahan, kita terus istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi nanti tidak ada mana yang utama, gitu kan, antara orang yang sudah hafal sama yang belum hafal, ya. Karena kalau orang sudah hafal Al-Quran, setelah itu mau apa? Ya tidak ada jalan lain kecuali dia terus bersama Al-Quran, menjaga hafalannya, ya, meningkatkan terus kualitasnya, kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Pun juga sama orang yang belum hafal, ya, berarti Allah ingin dia lama-lama dengan ayat-ayat yang dihafalkannya. Pada akhirnya juga dia menjadi orang yang terus interaksi dengan Al-Quran. Maka kalau kita benar-benar mau menjawab mana yang lebih utama adalah kalau dia sudah hafal Al-Quran, ya, tapi terus dia menjaga hafalannya, interaksi dengan Al-Qurannya terus berlanjut. Pun juga sama utamanya orang yang belum hafal Al-Quran tapi terus berusaha berinteraksi, menghafalkan satu ayat demi satu ayat dan istiqomah bersama Al-Quran. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semuanya, itu jadikanlah motivasi besar. Interaksi kita bersama Al-Quran harus dilandasi dengan tujuan yang utama, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa bedanya orang yang hafal dan yang belum hafal? Rasulullah SAW telah menyampaikan secara ilustrasi bahwasanya orang yang hafal Al-Quran dan belum hafal Al-Quran itu seperti dua orang yang dalam perjalanan, yang satu berbekal kurma, yang satu berbekal gandum. Otomatis kalau orang yang berbekal kurma mau makan lapar, itu langsung bisa memakan kurmanya. Adapun orang yang satu lagi yang berbekal gandum, dia harus masak gandumnya dulu, kemudian baru bisa menyantap gandum sebagai makanan. Pun juga sama, orang yang hafal tentu bisa lebih mudah interaksinya dengan Al-Quran, ya, dimanapun tempatnya, waktunya kapanpun, ketika dia ingin maka dia langsung bisa membaca Al-Quran. Adapun kita misalnya yang belum hafal, itu kita harus mencari mushaf dulu, mencari tempat yang nyaman dulu, waktu yang pas dulu, baru kita bisa membaca Al-Quran. Itu salah satu bedanya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari keutamaan tadi, ya, baik kita yang baru mulai mau menghafalkan Al-Quran
itu tidak ada bedanya dengan orang yang sudah selesai hafalannya. Yang beda adalah siapa di antara kita yang istiqomah terus bersama Al-Quran Al-Karim. Maka tadi ingat ya, motivasi begitu banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW, keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mentadabbur Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Banyak lagi hadis yang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan beberapa hadis tentang keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran di satu kitab, ya, At-Tibyan fi Adab Hamalil Quran. Di bagian-bagian permulaan, ya, bagian-bagian membuka kitab ini disebutkan di situ beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk menjawab satu pertanyaan, kenapa kita harus menghafal Quran, kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian sebagai pengingat buat saya juga para sahabat. Ditutup dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan, Allah berikan petunjuk untuk kita terus istiqomah bersama Al-Quran Al-Karim. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.